Walakin hina idzin, tapi pada saat itu lihat nih, perhatikan. Tabaddalahum iblis. Iblis pun muncul di antara mereka fi surah Suraqah ibn Malik. Iblis menyerupai tampangnya Suraqah bin Malik radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man kanu bi atharihim muqtafa, amma ba'd. Melanjutkan pembahasan kita dari kitab Rahiq al-Makhtum, masih berbicara tentang muqaddimah perang Badar. Telah kita sebutkan di bab-bab sebelumnya sebab peperangan, oke? Dan telah kita sebutkan kekuatan pasukan kaum muslimin dan pembagian pemimpin-pemimpin tiap-tiap kelompok dari pasukan tersebut, ya. Di mana Rasulullah SAW dan para sahabat berangkat tidak dengan rencana dan persiapan perang, hanya untuk menyergap kafilah dagang yang kembali dari Syam dipimpin oleh Abu Sufyan, ya. Yang ikut bersama Rasul pada saat itu hanyalah sekitar 313, 314 atau 317 orang, ya. Dan kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan kepemimpinan umum kepada Mus'ab ibnu Umair al-Qurashi al-Abdari, ya. Kepemimpinan umum pasukan pada Mus'ab ibnu Umair. Kemudian qassama jaishahu ila katibatain. Rasul pun membagi pasukannya ke dalam dua kelompok besar. Kelompok Muhajirin, yaitu kelompok Muhajirin dan kelompok Ansar. Kelompok Muhajirin diberikan panjinya kepada Ali bin Abi Thalib. Yuqalu laha al-Uqab. Bendera kelompok Muhajirin ini dinamai al-Uqab. Dan kelompok Al-Ansar yang diserahkan panjinya kepada Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, dua bendera tersebut, dua bendera yang berwarna hitam. Dua panji tersebut, dua panji berwarna hitam di bawah satu kepemimpinan besar, yaitu Mus'ab ibnu Umair yang panjinya berwarna putih, ya. Wa ja'ala ala qiyadat al-Maimanah Az-Zubair ibn al-Awwam. Dan Rasul menjadikan pemimpin pasukan sayap kanan, memberikan kepemimpinannya kepada Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu anhu. Dan pasukan sayap kiri kepada Miqdad bin Amr radhiyallahu anhu, ya. Wa kana huma al-farisain al-wahidain fil jaish. Zubair dan Miqdad radhiyallahu anhuma adalah dua orang ksatria yang sangat tangguh, ya, di antara pasukan. Wa ja'ala 'ala as-saqah Qais bin Abi Sa'sa'ah wa dhallatil qiyadah al-'amma fi yadihi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadikan di tengah pasukan dipimpin oleh Qais ibnu Abi Sa'sa'ah. Adapun kepemimpinan secara umum dan arahan secara umum dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Jaish al-Islami yataharrak nahwa Badr. Bergeraklah pasukan kaum muslimin ke arah Badr. Ya. Sara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal jaish ghair al-mutaahhib fa kharaja min naqabil Madinah wa madha ala tariq ar-raisi al-muaddi ila Makkah. Rasul sallallahu alaihi wasallam pun berangkat dari Madinah bersama pasukannya. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kota Madinah dan mengambil jalan utama yang biasa ditempuh oleh para manusia ketika menuju Makkah, sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai ke sebuah tempat yang di situ terdapat sumur Rauha. Dari situ Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggalkan jalan utama yang menuju Mekah. Rasul mengambil ke arah kiri, ya. Dan kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah beberapa jauh mengambil ke arah kanan, ke arah Naziyah, menuju tempat yang bernama Badr, ya. Singkat cerita,
Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam dekat dari daerah yang bernama Safra. Wa min hunak ba'atha Basbas bin Amr al-Juhani. Dari situ Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang sahabat yang bernama Basbas bin Amr al-Juhani wa Adi ibnu Abi Zaghba, dan kemudian Adi ibnu Abi Zaghba al-Juhani. Rasul mengutus mereka berdua untuk ila Badr, untuk masuk ke daerah Badr, yatajassasan, untuk mencari kabar, memata-matai akhbar al-'ir, memata-matai tentang gerakan kafilah dagang yang sedang mereka kejar tersebut. Kemudian berbicara tentang an-nadhir fi Makkah, yakni pemberi peringatan di Makkah. Amma khabarul 'ir fa inna Abu Sufyan wa huwa al-mas'ul anha kan ala ghayah min al-hithah wal hadar. Nah, Abu Sufyan di sini terkenal dengan kewaspadaan dan kecerdasannya. Ya. Dia terkenal memang seseorang yang memiliki kewaspadaan dan kecerdasan yang luar biasa. Ya'lam anna tariq Makkah mahfuf bil akhfar. Dia sudah menyadari bahwasanya jalan menuju Mekah ini akan terancam dengan serangan, ya. Kan yatahassas al-akhbar wa yas'al man laqiya min ar-rukban. Dari situ Abu Sufyan banyak mencari kabar-kabar dan menanyai para pengendara yang mereka temui di jalan. Walam yalbath an naqalat ilaihi istikhbaratuhu bi anna Muhammadan qad sallallahu alaihi wasallam qad istanfaza ashabah. Dengan itu enggak lama akhirnya Abu Sufyan bisa mengetahui bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah membawa para sahabatnya untuk menyerang kafilah dagang mereka. Dari situ Abu Sufyan segera memerintahkan seseorang yang bernama Damdam bin Amr al-Ghifari. Damdam bin Amr al-Ghifari ini seorang provokator ulung, lihat. Okay? Damdam segera diutus ke Makkah, okay? Untuk meneriakkan kepada kaum Quraisy bahwasanya kafilah dagang mereka terancam akan diserang oleh Muhammad bersama para sahabatnya. Ya. Agar segera para kaum Quraisy bergerak untuk menghalangi Muhammad SAW dan para sahabatnya dari kafilah dagang yang membawa harta-harta mereka. Damdam pun dengan segera, secepat kilat, dia segera menuju Makkah. Sampai di Makkah, dia berteriak di tengah lembah, yakni di tengah kota Makkah. Ya, dia berteriak sambil berdiri di atas kendaraannya. Dan kendaraannya ini udah dilukai bagian hidungnya, oke, untuk mencari perhatian. Wa hawwala rahla, dan kemudian dibalik tunggangannya. Wa syaqqa qamisah, dan dia robek-robek bajunya sambil dia berteriak, wahai sekalian kaum Quraisy, al-latimah al-latimah. Al-latimah di sini maknanya adalah kafilah-kafilah dagang mereka yang membawa banyak wewangian dari Syam. Amwalukum ma'a Abi Sufyan qad arad laha Muhammad fi ashabi. Harta kalian yang dibawa oleh Abu Sufyan telah terancam diserang oleh Muhammad dan para pengikutnya. La ara an tudrikuha. Entahlah kalian sempat atau tidak untuk mengejarnya. Ya, ini untuk menyelamatkannya. Al-Ghauth yani cepat, tolong cepat. Ya. Yani Damdam ini berteriak demikian di tengah kota, di tengah pasar. Sehingga langsunglah tergerak kota Makkah mendengar kabar tersebut, okay? Bergeraklah mereka dan mereka langsung sadar bahwasanya jangan-jangan mereka mau melakukan kepada kafilah dagang ini sebagaimana yang dilakukan di kafilah dagang sebelumnya yang telah terjadi ini, okay? Akhirnya bergeraklah kota Makkah dengan seluruh kekuatannya untuk menghalangi dan untuk memukul mundur Muhammad SAW bersama para pengikutnya. Ahlu Makkah yatajahazun lil ghazu. Para penduduk Makkah mempersiapkan perang akhirnya dari situ. Fatahfaz an-nas ra'an wa qalu ayadhun Muhammad wa ashabu an takuna ka'ir ibn al-Hadrami. Ya. Akhirnya langsung segera para penduduk Makkah bergerak dan mereka berkata, apakah Muhammad bersama para sahabatnya mengira bahwa mereka dapat melakukan kepada kafilah dagang yang dibawa oleh Abu Sufyan ini sebagaimana yang mereka lakukan sebelumnya kepada kafilah yang dibawa oleh Ibnul Hadrami yang akhirnya terbunuh di peperangan sebelumnya yang
kejadian sebelumnya itu, ingat ya. Kalla wallah la ya'lamanna ghair dzalik. Ya. Fakanu baina rajulain. Akhirnya para ahli Mekah pada saat itu antara dua orang. Semuanya nih ya, antara dua orang. Entah mereka pergi sendiri, entah mereka membayar seseorang untuk menggantikan tempatnya untuk ikut berperang. Oke? Imma kharij, imma ba'ith makanah rajulan. Mereka tahu bahwa mereka semua mesti bersumbangsih dan berikut serta di dalam peperangan ini. Oke? Akhirnya mereka semua bergerak. Yang nggak bisa bergerak akhirnya mereka membayar seseorang untuk menggantikan tempatnya. Wa aw'abu fil khuruj falam yatakhallaf min asyrafihim ahad. Akhirnya pentolan-pentolan Mekah nggak ada yang ketinggalan satu orang pun, semuanya turun untuk menuju Badar. Siwa Abu Lahab, kecuali Abu Lahab doang. No. Ya. Fa innahu awad anhu rajulan kan lahu alaihi dain. Abu Lahab pada saat itu digantikan posisinya oleh seseorang yang punya hutang kepadanya. Tuh. Seseorang yang punya hutang kepada Abu Lahab, akhirnya Abu Lahab ya udah berangkat gantikan tempatku, begitu. Ya. Wa hasyadu man haulahu min qabailil Arab, dan mereka pun bahkan mengajak dan menyeru kabilah-kabilah lain yang berada di sekitar Mekah. Walam yatakhallaf anhum ahad min butun Quraisy. Akhirnya seluruh kabilah Quraisy, seluruh Quraisy yang ada, baik yang tinggal di Mekah atau di sekitar Mekah, semuanya ikut turun menuju Badar kecuali Bani Adi. Falam yakhruj minhum ahad, kecuali dari kabilah Bani Adi. Enggak ada seorang pun yang keluar dari Bani Adi bersama kaum Quraisy menuju Badar. Ya. Qiwam al-Jaish al-Makki. Perkiraan kekuatan pasukan Mekah pada saat itu. Kan qiwam hadzal jaish nahwa 1300 muqatil fi bidayat sayri. Pertama bergerak dari Mekah ini, kekuatan kaum Quraisy pada saat itu sekitar 1.300-an orang. 1.300 pasukan. Ingat, pasukan Rasul tadi berapa? Paling banyak riwayat bilang 317. Paling banyak. Oke? Sementara dari kaum Quraisy ini berangkat 1.300 orang. Kan ma'ahumiyah fars wa sittumiyah dira', dan dengan perlengkapan perang yang sangat komplit. Rasul ingat sallallahu alaihi wasallam. Cuman ada dua kendaraan yang mereka gantian satu sama lain. Cuman ada beberapa kendaraan yang akhirnya mereka gantian, bahkan Rasul sendiri sallallahu alaihi wasallam bergantian bersama Ali bin Abi Thalib dan salah seorang sahabat lain ganti-gantian naik kendaraan. Cuma ada sekitar 7 kalau nggak salah, 7 kendaraan yang dibawa oleh kaum muslimin. Sehingga dua sahabat ini, Ali bin Abi Thalib dengan sahibnya ini, nggak enak hati kalau mesti mereka naik kendaraan sementara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjalan. Tapi emang demikian gaya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak mau dilebihin, nggak mau dihormatin sama orang, segitunya aja maksudnya. Akhirnya Rasul bilang Sallallahu Alaihi Wasallam ngehibur mereka berdua, kata, ma antuma bi aqwa minni fil mashi wa ma ana bi aghna minkum fil ajr. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah ente orang berdua lebih kuat daripada ana urusan jalan. Tidaklah ana lebih tidak membutuhkan pahala daripada kalian. Yani ana pun sama membutuhkan pahala seperti kalian untuk berjalan. Gitu. Ya, demikian Rasulullah gayanya memang sallallahu alaihi wasallam, enggak mau dispesialin di antara sahabatnya dan lain-lain. Dengan kesederhanaan beliau, kepribadian beliau sallallahu alaihi wasallam. Adapun kekuatan pasukan Mekah pada saat itu berangkat 1.300 orang dan mereka membawa miyah faras, 100 kuda, wasittu miyah dira', dan mereka membawa sekitar 600 dira', 600 tameng atau shield, armor ya, baju perang. Wa jamal katsirah, dan banyak onta la ya'raf adaduha bidzab, yang enggak ketahuan berapa itu jumlah onta yang dibawa tuh. Wa kan qaiduhul am, nah pemimpin umum jenderal besarnya nih yaitu Abu Jahal ibnu Hisham. Wa kanal qaimun bitamwinihi tis'ah rijal min asyraf Quraisy fakanu yanharuna yawman tis'an wa yawman 'asharan min al-ibil. Ya. Adapun untuk buat perbekalan makan itu logistik mereka nih dipasok oleh orang-orang kaya Quraisy, sehingga mereka nih
dalam sehari motong 9 onta atau sehari 10 onta tuh dipotong untuk makan mereka nih. Ya. Mushkilah qabail Bani Bakr. Ya. Lama ajma' hadzal jaysh 'ala al-masir, dzakarat Quraisy ma kan bainaha wa bain Bani Bakr min al-adawah. Tapi ada masalah sedikit. Kaum Quraisy ini punya permasalahan dengan Bani Bakr. Bani Bakr ini sebuah kabilah besar juga yang akan mereka lewati. Mereka khawatirkan mereka ngelewatin Bani Bakr untuk menghadapi para Muhammad SAW dan para sahabatnya. Taunya Bani Bakr nyerang dari belakang sehingga mereka mendapatkan serangan dari belakang dan dari depan. Ini mereka khawatirkan. Oke? Mereka teringat permusuhan yang ada antara kaum Quraisy dengan Bani Bakr. Permusuhan al-adawah wal harb, permusuhan dan peperangan yang telah terjadi di antara mereka. Khafu an tadribahum hadhil qabail minal khalf. Mereka khawatir kabilah-kabilah yang ada di Bani Bakar ini akan menghajar mereka dari belakang. Fayakunu bainana narain, sehingga mereka mesti menghadapi dua api, ya. yakni api di depan dan api di belakang. Fakada dzalika yuthnihim. Nah, kondisi itu hampir membuat patah semangat mereka dan membuat mereka gagal berangkat. Walakin hina idzin, tapi pada saat itu lihat nih, perhatikan. Tabaddalahum iblis. Iblis pun muncul di antara mereka fi surah Suraqah bin Malik. Iblis menyerupai tampangnya Suraqah bin Malik radhiyallahu anhu bin Ju'shum. Suraqah bin Malik bin Ju'shum al-Madlaji. Sayyid Bani Kinanah, yang dia adalah salah seorang pembesar dari Bani Kinanah. Faqala lahum, iblis ini berkata kepada kaum Quraisy, "Ana lakum jar min an ta'tikum Kinanah min khalfikum bi syai'in takrahuna." Aku yang akan menjamin kalian, menjaga kalian dari Bani Kinanah manapun yang akan menyerang kalian dari belakang, menjadikan apa-apa yang kalian tidak harapkan. Menyerang dari belakang. Aku yang jamin, aku yang akan melindungi kalian. Kata iblis kepada kaum Quraisy, meyakinkan kaum Quraisy untuk tetap berjalan, untuk berperang bersama Muhammad memerangi Muhammad dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Begitu. Nah, demikian iblis. Dia bisa menyerupai jin secara umum, bisa menyerupai bentuk manusia. Oke? Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah dituduh satu hari dia di penjara katanya. Terus dipanggil sama penguasa yang ada pada saat itu. Ente keluar ya? Mesti keluar dari penjara, ngisi pengajian di sono, katanya begitu. Hah, ngisi pengajian? Kagak. Kata Ibnu Taimiyah, orang gue di penjara. Kata Ibnu Taimiyah begitu. Loh kalau gitu siapa itu yang ngisi pengajian di sono? Katanya ente yang ngisi pengajian di sono. Gitu. Kata Ibnu Taimiyah, lihat. Ibnu Taimiyah polos dan gak mau berdusta. La'alla dzalika jinniyun kan yahduru majalisi. Bisa jadi tuh jin yang biasa menghadiri majelisku. Oke? Ini penguasa bertanya, kenapa lu bilang jin? Kenapa gak bilang malaikat? Biar keren. Kata Ibnu Taimiyah, lihat dengan tulusnya, dan dia bodoh amat dengan anggapan manusia ini nggak ada urusan sama dia. Dia bilang nggak mau dia ngeren-ngerenin dirinya sendiri. Dia berkata, li'annal malaikah la yukadzib. Dikarenakan kaum malaikat nggak pernah berdusta. Oke? Ini berdusta, ini jin ngaku Ibnu Taimiyah berdusta. Malaikat nggak berdusta. Jin berdusta. Ya, jadi kalau jin memang makhluk halus bisa menyerupai manusia, ya, entah seseorang yang asing, entah seseorang yang dikenal, ya. Bahkan kemarin kita jelaskan di kajian Syarah A'lam Sunnah bahwasanya malaikat seringkali datang, kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyerupai bentuk seorang lelaki. Bahkan ada seorang sahabat yang terkenal dengan ketampanannya yang luar biasa. Dikatakan malaikat nih ketika menyerupai lelaki mirip si sahabat tersebut. Sahabat tersebut bernama Dihyah Al-Kilabi radhiyallahu anhu. Ya. Jaisy Makkah yataharrak. Akhirnya bulatlah hati para pasukan Mekah untuk bergerak. Ya. Berangkatlah mereka.
dari rumah mereka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kondisi mereka, bataran wa ria'an nas wa yasudduna an sabilillah. Tuh. Ini ayat sebelumnya, wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim. Janganlah kalian jadi seperti mereka yang keluar dari rumahnya, berangkat dari rumahnya, bataran, dengan keangkuhan, wa ria'an, dan dengan ria, yakni mau mencari perhatian dan decak kagum manusia. Yasudduna an sabilillah, dan mereka bertujuan untuk menghalangi para manusia dari jalannya Allah. Wa aqbalu kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihaddihim wa hadidihim yuhadduna Allah wa yuhadduna rasulah. Dan mereka berangkat dengan seluruh kekuatan mereka untuk menentang Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa ghadaw ala hardin qadirin. Mereka berangkat menghalang-halangi orang-orang miskin padahal mereka mampu, ya. Wa ala hamiyah wa ghadab wa hanaq ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabi. Mereka berangkat semuanya termotivasi oleh apa? Oleh semangat kekaumannya, oleh murkanya mereka dan sebel bencinya mereka kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Lijur'at haula ala qawafilihim, karena beraninya Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menyerang kafilah-kafilah dagang milik mereka. Taharraku bisur'ah fa'iqah nahwa syamal fit tijah Badr. Mereka berangkat dengan kecepatan luar biasa ke arah syamal, yakni ke arah selatan, ke arah utara, fi tijah Badr, menuju ke arah Badr. Wasalaku fi tariqihim wadi Usfan. Mereka menempuh melalui lembah Usfan, thumma Qudaidan, thumma al-Juhfah. Ini nama-nama daerah yang mereka lalui. Wa hunaka talaqaw risalah jadidah min Abi Sufyan. Dan ketika mereka sampai Juhfah, mereka mendapatkan kabar baru dari Abu Sufyan yang tadi teriak minta tolong. Mereka mendapat surat kabar baru, update dari Abu Sufyan. Ya, yaqulu lahum fiha, di mana Abu Sufyan pada saat itu berkata kepada mereka, innakum innama kharajtum lituhrizu 'irakum wa rijalakum wa amwalakum. Sesungguhnya kalian ini keluar dengan tujuan untuk menyelamatkan kafilah-kafilah dagang kalian, menyelamatkan orang-orang kalian dan harta kalian. Wa qad najjahallahu farji'u, dan Allah telah menyelamatkannya, maka kembalilah kalian segera ke Mekah. yakni Abu Sufyan dengan taktiknya, dengan kecerdasannya berhasil menghindari pasukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga pasukan yang dibawa Rasul tidak berhasil mengejar lolos dari kejaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-ir tafalat, kafilah dagang tersebut tafalat, lolos. Ya. Mocel. Kalau kata mancing mocel, ya. Dapat, ya lepas tuh, mocel. Ya. Wa kan min qissah Abi Sufyan annahu kan yasir ala tariq ar-raisi. Ceritanya Abu Sufyan awalnya nih, dia berjalan menuju Mekah, menempuh jalan utama. Walakinnahu lam yazal hadaran mutayaqidzan, tapi ia terus berada dalam keadaan waspada. Ya, dan notis banget. Wa dha'af harakatihil istiksyafiyah, dan dia memperbanyak gerakan-gerakan untuk mencari kabarnya. Walamma iqtaraba min Badr, taqaddam 'ayruhu hatta laqiya Majdi ibnu Amr, dan ketika Abu Sufyan telah mendekati daerah Badr, dia bertemu dengan Majdi bin Amr. Wa sa'alahu an jaisil Madinah. Dia bertanya kepada Majdi ini tentang pasukan yang berangkat dari Madinah. Faqal, ma ra'aitu ahadan unkirhu illa anni qad ra'aitu raqibain. Yani Abu Sufyan bertanya kepada Majdi bin Amr, ra'ait syai'an tunkiruh? Apakah kau melihat sesuatu yang aneh kemarin-marin atau hari ini? Gitu. Majdi bin Amr bilang, sesungguhnya aku tidak melihat ada yang aneh kemarin-kemarin. Kecuali ra'aitu raqibain, aku melihat dua orang penunggang kuda, qad anakha ila hadzatul, yang telah parkir kudanya di situ tuh.
Tsumma istaqaya minha, kemudian dia minum dari situ, fishan lahuma, tsumma talaqa, habis minum terus dia cabut. Fabadara Abu Sufyan ila manakhihima. Akhirnya Abu Sufyan mendekati tempat tuh dua kuda tersebut waktu itu parkir di situ. Fa akhadha min ab'ar ba'irihima. Kemudian terlihat ada kotoran-kotoran hewan di situ. Oh, ini bekas onta yang kuda yang diceritakan kemarin. Dia mengambil kotoran tersebut dan dia membongkarnya. Fa idza fihi nawa. Taunya di dalamnya nih ada nawa, ada bangsa biji-bijian, ada biji-bijian, biji korma kah atau biji apa? Dan dia langsung berkata, hadhihi wallah ala if Yathrib. Demi Allah, ini semak-semak atau rumput-rumput atau dedaunan dari Madinah. Berarti ini pasukan Muhammad sallallahu jago gak? Hah? Dikorek no sama dia. Ya, untuk nyari kabar. Berarti benar nih. Muhammad sallallahu alaihi wasallam udah di sekitar sini dan dia mengutus 2 orang. Benar gak tadi mengutus 2 orang? Iya kan? Mengutus 2 orang untuk mencari tahu tentang pergerakan kita. Faraja'a ila 'irihi sari'an, akhirnya dia bersegera menuju kafilahnya, wa daraba wajhaha muhawwilan ittijahaha nahwa sahil gharban, dan akhirnya ia langsung mengubah arah jalannya. Tuh, mengubah arah jalannya menuju barat lewat daerah, yakni lewat pesisir, enggak menempuh jalan yang biasa ditempuh orang dari Madinah mau ke Mekah. Dia langsung ke barat dulu daerah pesisir baru ke Mekah. Tarikan at-tariq ar-raisi, dia tinggalkan jalan utama alladzi yamurru bi Badr ala al-yasar, yang biasa ditempuh orang menuju melewati Badr menuju Mekah. Wa bihadza najabil qafilah, dengan strateginya itu selamatlah kafilah dagang minal wuqu' fi qabdah jaisil Madinah, dari kejaran, dari kejaran pasukan Madinah. Wa arsala risalatahu ila jaisi Makkah allati talaqaha fi al-Juhfah. Dari situ dia baru menulis surat kepada para pasukan Mekah, yang surat ini didapati oleh para pasukan Mekah di Juhfah tadi, yang diterima oleh Abu Lahab dan para kaum Quraisy, bahwasanya kalian ini kan keluar untuk nyelamatin ini kita udah selamat, alhamdulillah, udah balik deh, kata Abu Sufyan gitu. Menasehati para kaum Quraisy yang udah keluar. Hammal jaisul Makki berruju' wa wuqu' al-insyiqaq fih. Akhirnya goyanglah nih pasukan Mekah. Sebagian mau pulang, sebagian mau terus maju. Akhirnya terjadilah pecah barisan. Lamma talaqa hadhihi risalah jaishu Makkah hamma birruju'. Ketika para pasukan Mekah menerima update dari Abu Sufyan ini bahwasanya mereka telah selamat, mereka terlintas di benak mereka untuk kembali. Walakin qama taghiyah Quraisy, tapi ini pentolan Quraisy berdiri Abu Jahal fi kibriya wa atrasa, dengan belagunya dan sombongnya dia berseru, wallahi la narji' hatta narida Badran. Demi Allah kita tak akan pulang sampai kita ke Badr. Ya, ini Badr yang dituju. Sampai kita ke tempat Badr. Demi Allah kita tidak pulang sampai kita ke tempat Badr. Fanuqimu biha thalathan, dan kita ngecamp dulu di situ 3 hari. Ngecamp thalathan, yakni 3 hari atau 3 malam. Fananharal juzur wa nut'im at-ta'am wa nasqi al-khamr. Nanti kita party di sana, gitu. Kita potong sesembelihan, kita makan dan kita nusqi al-khamr, yakni mabok, minum khamr. Wa ta'zaf lana al-qiyan, biarkan para biduan menyanyi buat kita. Oh, mereka mau bikin koploan waktu di saat ini. Mau bikin koploan dah. Begitu tuh. Pada saat itu di Badr. Wa tasma' bina al-arab wa bimasirina wa jam'ana, sehingga para kabilah-kabilah Arab yang ada semua ini mendengarkan, mereka semua mendengar tentang kabar kita dan betapa kita kuat. Begitu tujuannya politis, untuk ngasih unjuk gigi mereka ke kabilah-kabilah Arab, sehingga nggak ada lagi yang berani songong mau coba-coba nyolek kafilah dagang punya Quraisy. Gitu maksudnya. Pinter juga, cuman emang di pihak kebatilan aja. Iya gak?
Fala yazaluna yahabunana abadan. Apabila demikian, sehingga dengan itu mereka akan senantiasa segen sama kekuatan kita. Jadi nggak ada lagi yang berani songong sama kafilah-kafilah dagang Quraisy yang melewati tempat mereka. Maksudnya tujuannya itu. Abu Lahab tuh mau tetap maju. Walakin ala ragmi Abi Jahal asyara al-Akhnas ibn Syuraik birruju' fa'asauh. Nah, ada Akhnas ibn Syuraik di situ, dia seorang yang smart juga, pintar. Dia bermusyawarah dan menyampaikan, kita ini ngapain mempertaruhkan lagi orang-orang kita, mempertaruhkan apa yang ada pada kita. Toh yang kita tuju udah selamat. Dan gimana pun gimana pun kita dengan mereka nih, masih ada hubungan keluarga dan lain-lain. Kalau kita menang, kita pulang ke rumah, kita ketemu sama keluarga dia yang udah kita bunuh. Nah, nanti. Nggak enak juga, udahlah kita pulang yuk. Kita hindari bentrokan berdarah ini, kita hindari bloodshed ini. Oke? Akhirnya Akhnas kembali bersama Bani Zuhrah. Akhnas membawa pulang Bani Zuhrah wa kana halifan lahum wa ra'isan alaihim fi hadzal nafir. Pada saat itu Akhnas memang pemimpin Bani Zuhrah di dalam perjalanan ini. Falam yashhad badran zuhriyun wahid, sehingga tidak ada dari Bani Zuhrah seorang pun yang ikut berperang di perang Badar melawan Rasulullah dan para sahabatnya. Kanu hawali 300 rajul tuh. Mereka itu yang pulang akhirnya bersama Akhnas ibn Syuraik bangsa sekitar 300-an orang. Tuh. Waqtabatat Banu Zuhrah ba'du bira'il Akhnas ibn Syuraik falam yazal fihim muta'an mu'azzaman. Tuh. Yang nantinya Bani Zuhrah ini benar-benar bersyukur akan sikap yang diambil oleh Akhnas ibn Syuraik. Akhirnya senantiasalah Akhnas ibn Syuraik nanti menjadi orang yang sangat diagungkan dan ditaati di Bani Zuhrah. Karena terbukti nanti ternyata nih pasukan yang berangkat sama Abu Lahab berantakan, habis, hancur benar-benar nih. Akhirnya Bani Zuhrah ini bersyukur Akhnas bawa kita pulang, begitu maksudnya. Ya. Wa aradat Banu Hashim ar-ruju' fashtadda alaihim Abu Jahal. Nah, Banu Hashim juga sempat mau pulang, enggak meneruskan mereka, karena gimana pun Muhammad ini masih dari Bani Hashim. Iya kan? Sallallahu alaihi wasallam. Dia mau balik. Tapi Abu Jahal melarang mereka, mengingkari mereka dan berkata, la tufariquna hadhihi al-'asabah hatta narji'. Awas, jangan kalian membuat pecah kelompok ini. Gitu ya, ini bertahanlah sampai kita semua kembali bareng-bareng. Fasara jaisyu Makkah wa qiwamuhu 1000 muqatil. Akhirnya pasukan Makkah terus meneruskan perjalanan, jumlah mereka sekitar 1000 orang. Ba'da ruju' Bani Zuhrah, setelah Bani Zuhrah memisahkan diri dan kembali. Wa huwa yaqsud Badran. Fa wasala sayruhu hatta nazala qariban min Badr. Sehingga para pasukan Mekah tersebut sampailah ke sebuah tempat sudah dekat dengan Badr. Wara kathib yaqa bil udwah al-quswa ala hudud wadi Badr. Sampailah mereka di perbatasan lembah, di balik sebuah bukit yang udah jadi perbatasan daerah Badr. Sampailah mereka di situ dan ngecamp di situ. Mauqif al-jaish al-islami fi dhiqin wa haraj. Nah, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya nih seolah-olah mereka terjebak dalam situasi dan kondisi ini serba salah. Serba salah. Ingat, keberangkatan mereka seadanya, enggak dengan persiapan untuk menghadapi pasukan besar, enggak dengan persiapan perang, hanya mau menyergap sebuah kafilah dagang yang paling persiapannya berapa sih? Begitu persiapan kekuatan mereka, begitu. Amma istikhbarat jaish al-Madinah faqad nakalat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa la yazal fi tariq di wadi Zafiran. Khabar al-'ir wan nafir. Nah, spy dari pasukan Madinah ini telah membawakan kabar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana kafilah dagang tersebut udah pergi dan kita udah nggak dapat mereka, kita kelewatan lagi nih, udah nggak dapat. Wa ta'akkad ladaihi ba'da tadabbur fi tilkal akhbar annahu lam yabqa majal lijtinab al-liqa' ad-dami wa annahu la budda min iqdam yubna ala asy-syuja'ah wal basalah wal jara'ah wal jasarah. Fa mimma la syakka fihi annahu law tarak jaisha Makkah yajuz khilal tilkal mantiqah
yakunu dzalika tad'iman lima kanat Quraisy al-askariyah. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam udah berada di posisi yang dia tahu bahwa pasukan Mekah nih udah datang. Dan udah mau ngecamp di dekat Badr. Yang Badr nih istilahnya masih area-area yang harusnya dikuasai oleh para pasukan Madinah. Kalau kita biarkan mereka ngecamp di situ dan menyombongkan show off semua kekuatan mereka di situ, seolah-olah ini jadi memberikan keberanian kepada kabilah-kabilah yang ada nanti berani songong sama pasukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ngejatuhin moral politik kaum Madinah pada saat itu. Kalau dibiarkan begitu saja nih pasukan Mekah ngecamp di Badar, ya. Wamtidadan li sultaniha asyasi, dengan membiarkannya seolah-olah kita membiarkan kaum Quraisy mengulurkan, yakni membentangkan kuasa politisnya di daerah tersebut, gitu, ya. Wa id'afan li kalimatil muslimin, dan itu bisa melemahkan kalimat kaum muslimin, wa tauhinan laha, dan membuat mereka yakni minder nanti, membuat kecil hati menghadapi pasukan Mekah. Barubbama tabqa al-harakah al-islamiyah ba'da dzalik jasadan la ruha fi. Bahaya kalau dibiarkan nanti, bahkan lebih jauh lagi, gerakan Islam jadinya nanti seperti sebuah fisik yang tak ada lagi semangat, yang enggak ada lagi spirit, enggak ada lagi jiwanya. Ya. Yajru ala syarr kullun man fihi hakad aw ghidh ala al-islam aw ghaiz ala al-islam fi hadhihi al-mantiqah. Orang-orang yang berada di sekitar Badr ini nanti semuanya berani songong kepada Islam dan kaum muslimin. Kalau dibiarkan pasukan Mekah begitu aja nih, nggak dilawan. Serba salah nih posisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tsumma hal hunak, ini pertimbangan-pertimbangan yang akhirnya ada pada Rasulullah dan para kaum muslimin. Tsumma hal hunak dhaman lil muslimin bimtina jaish Makkah an muwasalah sayrihi nahwal Madinah. Terus kalau kita diemin nih, kaum musyrikin ngecamp di Badr, ada jaminan nggak mereka nggak meneruskan perjalanan untuk ngehajar Madinah? Tuh, bisa-bisa nerusin nanti ke Madinah. Hatta yungkal al-ma'rakah ila aswariha, sehingga yungkal al-ma'rakah, sehingga peperangan nanti berada di benteng-benteng kota Madinah akhirnya. Wa yaghzu al-muslimin fi aqdarihim. Apa jaminannya mereka tidak akan menyerang kaum muslimin di markas besarnya langsung kalau kita biarin mereka di Badr? Kalla. Falau hadatsa min jaish al-Madinah nuqulun ma lakana lahu aswa'ul athar ala haibatil muslimina wa sum'atihim. Ya. Kalaupun mungkin nanti terjadi penolakan dari kaum Madinah, ketika kaum muslimin bertahan di dalam kota Madinah, terus ada orang-orang Madinah yang gak meridhoi hal ini, nih gara-gara para orang-orang yang hijrah ke sini sih, kita jadi ikutan perang, jadi ke bawah-bawah tuh. Kalau ada begituan aja nanti, ada yang ngomporin sebelah situ, akhirnya jadi gak akan ngerusak nama baik para kaum muslimin yang mereka mencari shelter sebelumnya di kota Madinah. Ini yang dikhawatirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasul dalam kondisi demikian selalu bermusyawarah. Al-majlis al-istisyari. Nawaran ila hadha dhuhur, ila hadha tatawwur al-khatir al-mufaji'. Aqada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majlisan askarian istisyariyan a'la. Melihat kondisi dan perkembangan terkini ini yang semakin memanas begitu. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam membuat sebuah majelis musyawarah, ya. Asyara fihi ila al-wad'ir rahin. Yang mereka akan membahas tentang kondisi yang memanas ini. Wa tabadal fihi ar-ra'yu ma'a ammah jaishihi wa qadatihi, sehingga dia bisa bertukar pikiran dengan para jenderal-jenderal dan komandan-komandan pasukan yang ada ini. Wa hina idzin taza'za' qulub fariq minan nas. Pada saat itu sempat bergetar hati sebagian manusia. Wa khafu al-liqa' ad-dami. Mereka khawatir kalau akhirnya mesti benturan berdarah perang ini, mereka ada kekhawatiran juga, ada ketakutan. Wa humul ladzina qala Allahu fihim, mereka lah orang-orang yang Allah sebutkan, kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Tuh. Sebagaimana Rabbmu telah mengeluarkanmu, yakni memerintahkanmu untuk berangkat dari rumahmu
Ya ini ke Badar nih. Dan sebagian orang-orang dari orang-orang yang beriman, lakarihun, mereka masih ada kadar keterpaksaan mereka untuk ikut. Pada dasarnya demikian. Okay? Yujadilunaka fil haqq ba'da ma tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Mereka membantahmu tentang perkara yang hak padahal telah jelas bagi mereka kebenaran tersebut, seolah-olah mereka diseret ke arah kematian yang mereka lihat sendiri. Gitu. Wa amma qadatul jaish, adapun para pemimpin pasukannya mah, tuh. Pemimpin-pemimpin pasukan yang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka bulat hatinya untuk ikut Rasul sallallahu alaihi wasallam kemanapun Rasul mau, kalaupun mesti benturan berdarah. Akhirnya pada saat itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berkata dan berucap, yakni menyebutkan keyakinannya dan tekadnya dan keyakinannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apapun yang ditentukan bawa kami akan mengikutimu. Demikian Abu Bakar mengucapkan demikian. Oke? Demikian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun berdiri dan mengucapkan hal yang sama. Oke? Sehingga meyakinkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berdirilah Miqdad bin Amr. Ini salah satu komandan pasukan ini tadi kita ceritakan. Miqdad bin Amr pun mengucapkan sebuah pernyataan yang membuat Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu bahagia dan yakin. Dia berkata, "Ya Rasulullah, imdi lima arakallah." Ya Rasulullah, majulah terus ke arah manapun Allah bukakan bagimu. Ini Allah bukakan pandanganmu untuk maju ke sana, maju terus. Kata Miqdad bin Amr. Fanahnu ma'ak, bagaimanapun kami akan terus bersamamu. Wallahi la naqulu laka kama qalat Banu Israil li Musa. Demi Allah kami tak akan katakan kepadamu apa yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa alaihi salam ketika diajak berperang. Mereka berkata kepada Musa, "Fadhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun." Pergilah engkau wahai Musa dengan Rabbmu berdua, berperanglah. Kita mau duduk-duduk aja di sini. Begitu kata Bani Israel. Ini kaum songongiyun, kaum yang songong luar biasa. Oke, dia berkata demikian kepada Musa. Tapi kami, ya Rasulullah, berkata, "Idhab anta wa rabbuk." Pergilah engkau bersama Rabbmu faqatila dan berperanglah. Inna ma'akuma muqatilun. Sesungguhnya kami bersama kalian ikut berperang. Demikian Miqdad bin Amr radhiyallahu anhu berkata, dan dia menyambungnya, "Fawalladzi ba'atsaka bil haq." Demi zat yang mengutusmu dengan hak, ya Rasulullah, "Lau sirta bina ila Barkil Ghimad." Andai saja kau bawa kami menuju ke arah Barkil Ghimad. Barkil Ghimad ini sebuah kota kuno yang ada di sisi Laut Merah lah sana. Oke? Ini jadi kota yang terkenal di sejarah dan kemudian suka jadi ungkapan kalau di kita mah, oh, sono lu ke Baghdad. Nah, kayak begitu. Kayak begitu maksudnya. Kalaupun kau bawa kami ke Barkil Ghimad, gitu maksudnya, ya. Lau sirta bina ila Barkil Ghimad, la jaladna ma'ak min dunihi hatta tablugha. Maka kami akan terus bertahan mengikutimu sehingga kami sampai kepada tempat itu. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairan wa da'alahu bihi. Rasul pun sallallahu alaihi wasallam berkata baiklah, dan Rasul mendoakan kebaikan bagi Miqdad sebagaimana Rasul doakan bagi Abu Bakar dan bagi Umar radhiyallahu anhum ajma'in. Tapi ketiga pemimpin itu, perhatikan, mereka semua orang muhajirin, Jal. Abu Bakar dari mana? Muhajirin apa Ansar? Umar mana? Miqdad bin Amr muhajirin. Rasul pengen dengar dari Ansar, nggak enak Rasul sama Ansar karena perjanjian di Aqabah ini bahwasanya kaum Ansar akan membela Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kalau di dalam kota Madinah. Lagi di luar kota Madinah nggak ada perjanjian itu, begitu. Nggak enak hati Rasul sama Ansar. Sementara kebanyakan pasukan, dominasi pasukan, banyakan Ansar. Pada saat itu Rasul nggak enak nih sama Ansar, gitu. Aqaliyah fil jaish. Nah muhajirin ini dia di pasukan tersebut enggak dominan, lebih sedikit mereka. Fa ahabba Rasulullah ayyarif ra'ya qadatil ansar, yang Rasul inginkan tuh Rasul pengen dengar gimana pendapat
komandan-komandan dari golongan Ansar, li'annahum kanu yumathilun aghlabiyyatal jaysh, dikarenakan mereka lah yang ada mayoritas yang ada di dalam pasukan. Wali'anna thiqalal ma'arakah sayaduru ala kawahilihim, dan karena beratnya peperangan ini akan lebih tertumpu kepada kelompok Ansar. Ma'anna nususal aqabah, dan bahwasanya poin-poin perjanjian Aqabah pada saat itu atau baiat Aqabah pada saat itu, lam takun tuzimhum bil qital kharija diyarihim. Perjanjian Aqabah waktu itu, baiat Aqabah itu enggak ada poin yang membuat mereka mesti yang menyebutkan bahwa mereka harus membela Rasul di luar Madinah. Mereka memberikan perjanji perlindungan kepada Rasul di dalam kota Madinah. Faqala ba'da sima' kalam haula al-qadah ats-tsalatsa asyiru alayya ayuhan nas. Rasul masih saja memancing-mancing. Ayo terus berikan pendapat kalian padaku wahai sekalian manusia. Ya ini aku mau dengar dulu nih pendapat kalian. Innama yuridul ansar. Padahal pada saat itu Rasul bilang, Rasul mengharapkan yang ngomong nih orang Ansar. Wa fatina ila dzalika qaidul ansar wa hamilu liwaihim Sa'd bin Mu'adz. Pada saat itu Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu yang membawa bendera Ansar bisa menangkap kekhawatiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, akhirnya pada saat itu Sa'ad radhiyallahu anhu pun berucap, dan dia berkata, ini yang kita akan bahas di pertemuan yang akan datang insyaallah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.